Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya menyampaikan topik firman Tuhan berjudul Tidak Meratapi Keadaan. Nah, saudaraku, tentu ada satu masa dalam hidup kita, gitu ya, di mana kita sedang menghadapi satu kondisi yang sulit dan hari-hari kita terus kita isi dengan penantian akan pertolongan Tuhan terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, bagaimana sikap kita dalam kondisi itu? Kita diam saja atau terus merenungkan persoalan yang terjadi, mencari jalan keluar sambil berharap kepada Tuhan, atau seperti apa? Ya. Kita akan buka firman Tuhan di 1 Samuel 23 ayat 1-4 yang menceritakan tentang bagaimana Daud bersikap ketika dia dikejar-kejar Saul, tapi nyatanya dia melakukan sesuatu yang bagi anak buahnya sendiri merasa kondisinya itu aneh, begitu ya. Kita lihat firman Tuhan ini 1 Samuel 23 ayat 1-4. Saya bacakan. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan orang-orang Filistin. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, saudara-saudaraku, bahwa dalam ayat tersebut itu memiliki satu latar belakang mengenai kisah Daud ini. Jadi, Daud mendengar kabar bagaimana orang Filistin sedang menyerang Kehila, itu bukan kondisi Daud itu baik-baik saja. Ya. Tetapi kondisi Daud yaitu sedang melarikan diri dari kejaran Saul, dan untuk sementara waktu dia tinggal di Gua Adulam. Ya. Kemudian ketika dia di Gua Adulam katanya dia diikuti oleh banyak orang, tapi banyak orang yang timpang, yang dikejar piutang, yang sakit hati, dan lain sebagainya. Bahkan keluarganya sendiri pun ikut lari ke Gua Adulam itu. Tetapi Daud rupanya ketika mendengar orang Filistin menyerang Kehila, kemudian dia berinisiatif, keluarganya dititipkan di Mispa, tanah Moab. Ya. Kemudian juga dalam waktu yang belum lama, bagaimana keganasan Saul itu membunuh Ahimelek bin Ahitub, seorang imam di Nob, karena imam itu menolong Daud, ya, memberikan roti sajian dan memberikan pedang Goliat. Sementara Ahimelek ini tidak tahu sesungguhnya ketika Daud datang itu kondisinya sedang dikejar-kejar Saul. Tetapi Saul dengan kejamnya membunuh Ahimelek karena merasa bahwa dia dikhianati dan membela Daud. Singkat cerita, Daud dalam kondisi tertekan dan terintimidasi yang luar biasa, gitu ya. Tetapi rupanya Daud di tengah kondisi itu dia tidak putus asa. Dia tidak diam, dia tidak merenungi. Selain dia mengupayakan dirinya untuk terus berlari menjauhkan diri dari Saul, tetapi dia tetap melakukan pekerjaan yang luar biasa. Nah, dalam fragmen ini diceritakan ketika dia mendengar bagaimana orang Filistin menyerang Kehila, dia mempunyai satu semangat untuk
melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Dia pengen menghadapi orang Filistin. Kemudian kita dengar juga ketika dalam pelarian itu Daud juga melindungi banyak gembala-gembala di padang dari gangguan pencuri perompak. Ya. Antara lain adalah gembala-gembala Nabal yang akhirnya istri Nabal ini menjadi istri Daud. Kita lihat di sini Daud tidak terfokus pada persoalannya. Sementara kalau kita lihat persoalan yang dihadapi Daud itu bukan persoalan yang ringan, tetapi persoalan yang mengancam nyawanya. Dia diletakkan pada satu kondisi yang sangat sulit, harus melarikan diri dari kejaran Saul. Nah, di sini ya, di firman ini ditunjukkan ternyata sikap itu dipandang sebagai sesuatu yang aneh bagi pengikutnya. Bahkan kita sendiri pun juga merasa aneh. Kalau saya merasa kagum, ya, luar biasa Daud ini. Ya. Yaitu di ayat 23, orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan kita di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Ya. Jadi ternyata anak buah Daud ini sekalipun dia mengikut Daud, ya, tapi dia dalam suasana yang sangat berbeda bagaimana dia mengelola hatinya. Anak buahnya sedang dalam ketakutan, pikirannya terfokus pada ancaman, intimidasi, kejaran Saul. Tetapi Daud ini bisa melepaskan itu semuanya. Ya, ini suatu yang luar biasa. Kita menghadapi banyak tekanan dalam kehidupan. Kita menghadapi satu momen di mana jiwa kita tertekan, terintimidasi. Tetapi apakah kita tetap di tempat kita atau tetap melihat bagaimana Allah akan menunjukkan sesuatu yang harus kita perbuat untuk menyatakan kemuliaannya. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan orang Filistin, barisan perang orang Filistin. Artinya bagi pandangan anak buah Daud ini, kamu ini sudah punya masalah, tapi kamu cari masalah lagi. Kamu sedang berhadapan dengan satu problem yang besar, tetapi justru kamu mencari persoalan lagi. Itu pertanyaan atau sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak buahnya. Tetapi justru kita melihat bagaimana sikap Daud mengelola batinnya di tengah kondisi yang terintimidasi. Ditekan sedemikian rupa, tetapi jiwanya tetap lepas. Pikirannya tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, sehingga dia, ini yang luar biasa kesimpulannya gitu ya. Ya, nanti kita akan bacakan. Ya. Pada saat, kesimpulannya adalah pada saat kita menantikan pertolongan Tuhan, sesungguhnya kita sedang diuji apakah kita tetap setia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang Dia harapkan, yang Tuhan mau. Atau kita tetap tinggal di tempat, merenungi kondisi, merasakan tekanan batin, dan lain sebagainya. Kedua, pada saat kita menantikan pertolongan Tuhan, bukan berarti Allah tidak memakai kita untuk melakukan pekerjaan. Ya. Kita seringkali punya pendapat, saya saja punya masalah, saya saja punya persoalan, bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan Tuhan? Saya aja belum layak, bagaimana mungkin saya akan melayani Tuhan? Seringkali kita merujuk kondisi diri kita dan memutuskan bahwa Tuhan tidak mungkin menggunakan kondisi kita yang tentu tidak baik-baik itu. Tidak baik-baik saja, tapi ternyata tidak demikian. Ya, Allah akan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita ketika kita tetap setia melakukan pekerjaannya. Dalam firman Tuhan ini juga Daud menunjukkan sikap yang luar biasa dengan tidak meratapi keadaan, tapi justru tetap bertindak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, dia tidak tinggal di tempat, dia tidak merenungi keadaan, dia tidak menarik diri untuk seolah-olah dia fokus terhadap persoalannya, tetapi justru dia tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun Daud belum memperoleh jawaban Tuhan mengenai satu masalah besar dalam hidupnya, ya,
Tentu harapan Daud adalah bagaimana Saul menyadari dosanya sehingga dia ditarik kembali. Justru yang luar biasa di sini, Daud itu sungguhnya sudah jadi menantu Saul. Tapi bagaimana kekejaman Saul menyerahkan istrinya ke orang lain dan Daud diusir ya dari hadapan Saul. Tetapi telinganya tetap terbuka untuk bisa mendengar suara Tuhan. Ya, jadi di tengah kondisi yang sedemikian genting, sedemikian penting dalam hidup Daud, tetapi telinganya masih bisa mendengar suara Tuhan. Wah, ini suatu yang luar biasa. Ya. Ini suatu yang menunjukkan bagaimana dia mengelola pikirannya, bukan fokus pada persoalannya, tetapi dia fokus kepada Tuhan. Telinganya tidak tertutup oleh intimidasi kondisi yang dihadapi, oleh perkataan anak buahnya, oleh persoalan besar yang terjadi di hadapannya, oleh ketakutan kekhawatirannya, tetapi telinganya tetap tertuju kepada Tuhan. Yang aneh kan, sebenarnya Tuhan bisa saja melepaskan Daud dari kejaran Saul sesegera mungkin, tetapi Allah rupanya tidak menjawab seperti itu. Dia tetap, Daud dibiarkan dalam kondisi yang sedemikian itu, tetapi ternyata Tuhan melakukan pekerjaannya melalui Daud untuk perkara yang lain. Jadi mari saudara, jangan terbelenggu pikiran kita dengan model cara berpikir kita sendiri, bahwa Tuhan menggunakan kita, memakai hidup kita ketika kita tidak punya persoalan, ketika hidup kita baik-baik saja, ketika kondisinya menyenangkan kita, tetapi ketahuilah ketika kita sungguh mengandalkan Tuhan, bagaimanapun kondisi kita, Allah melihat kondisi kita itu, tetapi Allah tetap menggunakan hidup kita untuk pekerjaan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari mata kita tertuju pada rancangan Tuhan yang ajaib. Jangan batasi diri kita dengan persoalan kita, dengan cara berpikir kita, dengan fokus kita kepada persoalan yang kita hadapi. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.